Halo sahabat GoFactor, jumpa lagi bersama Bang Mirza, pengamat UFC terbaik di Indonesia. Video ini adalah part final, kita akan membahas prediksi UFC 291. Jika sebelumnya ada part 1 dan part 2, untuk yang belum nonton silahkan tonton videonya. Jika yang part 1 membahas tentang pertandingan antara Stephen Thompson yang akan melawan Michael Pereira, dan juga ada Michael Chiesa yang akan melawan Kevin Holland. Yang ini dia videonya. Dan di part 2 ada pertandingan antara Tony Ferguson yang akan melawan Bobby Green, dan juga Paulo Costa yang melawan Ikram Aliskerov. Sekalipun mereka gagal, tapi ada prediksi tentang Tony Ferguson melawan Bobby Green. Ini dia videonya. Untuk di part final ini kita akan membahas tentang dua pertandingan utama di UFC 291. Ya, pertandingan pertama yaitu co-main event antara Jan Blachowicz melawan Alex Pereira. Jan Blachowicz sendiri merupakan mantan juara UFC Light Heavyweight. Saat ini usianya sudah 40 tahun. Jan Blachowicz bergabung di UFC sudah sejak dari tahun 2014. Artinya pengalamannya sudah sangat banyak di UFC. Jan Blachowicz sendiri juga sudah banyak melewati fighter-fighter ternama di UFC. Dalam 5 pertandingan terakhirnya, dia melawan fighter-fighter top di UFC. Sebut saja 5 pertandingan tersebut, yang terakhir adalah melawan Magomed Ankalaev yang membuahkan hasil draw. Sekalipun Jan Blachowicz sendiri mengakui bahwa dirinya tidak menang melawan Magomed Ankalaev, tapi dia berbesar hati jika misalkan dia memang dinyatakan kalah. Akan tetapi keputusannya dinyatakan draw. Bagus memang Jan Blachowicz. Dan juga ada saat dia melawan Alexander Rakic yang merupakan fighter muda yang digadang-gadang akan menjadi juara UFC Light Heavyweight nantinya. Akan tetapi kenyataannya dia kalah dari Jan Blachowicz. Ada juga pertandingan saat dia merebut sabuk juara UFC Light Heavyweight saat melawan Dominic Reyes. Saat itu Jan Blachowicz menjadi orang yang tidak diunggulkan karena Dominic Reyes sendiri datang sekalipun dari kekalahan, tapi dia orang yang bisa mengimbangi Jon Jones dan dianggap sebagai juara tanpa mahkota. Akhirnya Jan Blachowicz membuktikan bahwa dirinya lebih baik dari Dominic Reyes dan memenangkan pertandingan di ronde kedua dengan TKO. Setelah pertandingan itu, dia melawan fighter yang tak terkalahkan di kelas middleweight, yaitu Israel Adesanya. Israel Adesanya yang berusaha naik kelas ke light heavyweight dan ingin merebut sabuk juara UFC Light Heavyweight saat itu. Akhirnya diputus rantai tak terkalahkannya oleh Jan Blachowicz, karena Jan Blachowicz bisa mempertahankan gelar juaranya untuk pertama kali saat melawan Israel Adesanya dengan keputusan juri. Dan Jan Blachowicz di pertahanan sabuk juara keduanya mengalami kekalahan, yaitu dari Glover Teixeira. Itu 5 pertandingan terakhir dari Jan Blachowicz. Artinya pengalaman Jan Blachowicz sudah banyak di UFC. Bagaimana dengan lawannya? Ya, Alex Pereira. Mungkin yang kita kenal dia adalah fighter di kelas middleweight, tapi saat ini dia berusaha naik kelas ke kelas light heavyweight. Alex Pereira sendiri juga merupakan mantan juara UFC middleweight. Bahkan dia hanya memiliki rekor yang sedikit sampai dia bisa menjadi juara UFC middleweight. 5 pertandingan terakhir dari Alex Pereira sendiri semuanya terjadi di UFC mulai dari dia debutnya. Karena sebelum masuk di UFC rekornya hanya 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Pertandingan pertama Alex Pereira terjadi pada UFC 268, di mana main eventnya saat itu adalah Kamaru Usman melawan Colby Covington. Saat pertandingan pertamanya tersebut, Alex Pereira bisa menyelesaikan lawannya dengan TKO.
Pertandingan kedua yaitu melawan fighter top juga di middleweight, melawan Bruno Silva yang merupakan fighter yang sama-sama dari Brasil. Dan pertandingan ketiganya melawan Sean Strickland yang berakhir dengan kemenangan KO. Dari 3 pertandingan ini, dia langsung diberi title shot oleh pihak UFC melawan teman lamanya yaitu Israel Adesanya. Dan secara mengejutkan dia bisa memenangkan pertandingan ini dengan kemenangan TKO di ronde kelima. Dan membuahkan hasil dia menjadi juara UFC middleweight. Pertandingan kelimanya atau pertandingan terakhir dari Alex Pereira yaitu saat mempertahankan sabuk juara UFC middleweight-nya melawan Israel Adesanya lagi. Tapi di pertandingan ini justru Israel Adesanya membalikan keadaan dengan menang KO atas Alex Pereira. Sehingga Alex Pereira berusaha untuk naik kelas ke light heavyweight. Dari 5 pertandingan terakhir dari kedua fighter ini, jelas bahwa Jan Blachowicz lebih berpengalaman dan juga lebih banyak fighter ternama yang sudah dia lewati daripada Alex Pereira. Prediksinya, jika pertandingan ini terjadi di ground atau di bawah, Jan Blachowicz lebih berpeluang karena terbukti saat dia melawan Israel Adesanya dia bisa mendominasi di level ground. Tapi jika pertandingan ini terjadi di atas, maka 50-50. Kalau misalkan Jan Blachowicz dikenal dengan istilah police power-nya, tapi kalau untuk Alex Pereira karena dia memang sudah jago dan sering mengalahkan Adesanya. Bahkan sekelas Adesanya saja kalah TKO dari Alex Pereira. Bagaimana dengan main eventnya? Ya, yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans adalah jelas pertandingan antara Dustin Poirier yang akan melawan Justin Gaethje yang kedua. Sebelumnya mereka pernah bertemu pada bulan April tahun 2018. Artinya sudah sekitar 5 tahun lalu. Dan 5 tahun lalu pun mereka juga sudah menduduki ranking 5 besar di UFC Lightweight. Artinya selama 5 tahun mereka tidak pernah kemana-mana dari UFC Lightweight, tetap di antara 5 besar. Tidak ada faktor yang bisa melewati mereka untuk membuat mereka turun dari 5 besar. Mereka memiliki kesamaan, yaitu hanya kalah 2 kali dari 2 fighter selama 5 tahun. Yaitu kalah dari Khabib Nurmagomedov dan juga Charles Oliveira. Kekalahannya pun juga sama. Mereka sama-sama kalah kuncian. Jika 5 tahun lalu Justin Gaethje kalah TKO dari Dustin Poirier, bagaimana dengan pertandingan sekarang? Dustin Poirier selama pertandingannya 5 tahun seperti yang disebutkan tadi bahwa dia hanya kalah dari 2 fighter. Itu pun dari mantan juara semua. Dustin Poirier adalah fighter yang komplit. Hanya saja untuk menjadi juara UFC Lightweight sesungguhnya memang mungkin masih belum jalannya. Sedangkan Justin Gaethje dari 2018 sampai sekarang juga sudah melewati banyak fighter top. Dan dia juga sama 2 kali kalah dari 2 fighter mantan juara. Sekalipun Justin Gaethje adalah fighter yang dikenal dengan strikingnya yang bagus, sebenarnya dia adalah mantan juara gulat di Amerika. Bagaimana untuk peluang keduanya? Jika melihat peluang dari segi atas bawah, maka Dustin Poirier tetap lebih berpeluang. Mungkin dengan mengejutkan dunia dengan TKO Dustin Poirier, dia yang akan menang. Dan pertandingan ini juga merupakan pertandingan perebutan sabuk juara BMF. Itu saja untuk prediksi UFC 291 part final. Jika ada ketidaksamaan pendapat atau sesuatu yang mengganjal di hati sahabat Go Fighter sekalian, bisa tulis di kolom komentar. Sekian saja untuk prediksi final UFC 291. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.